Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan lengkap, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu tema dengan judul amal yang diterima. Judul ini dipilih, diangkat supaya kita sadar bahwa tidak semua orang yang beramal itu diterima oleh Allah. Banyak orang yang berbuat amal kebaikan yang menyangka amalnya sudah diterima oleh Allah, ternyata tidak diterima. Dalam surah Kahfi dikatakan orang yang paling rugi itu adalah orang yang merasa sudah berbuat sebaik-baiknya, padahal kebaikannya itu tidak dihitung, tidak dianggap oleh Allah sama sekali. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kuberitakan kepada kalian orang yang paling rugi amal perbuatannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang mengira bahwa dia sudah berbuat sebaik-baiknya namun amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Surah Kahfi ayat 103 104. Jadi supaya kita hati-hati dalam beribadah, betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Jangan sampai kita berbuat baik tadi namun sia-sia. Banyak orang sholat, Quran mengatakan fawailul musallin. Banyak orang pergi haji, hajinya mardud, kata Rasulullah. Banyak orang pergi haji itu jutaan manusia, tapi banyak yang mardud, tertolak hajinya. Banyak orang berpuasa, tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar aja dapatnya. Banyak orang berzakat, infak, sedekah, tidak dapat apa-apa karena melakukannya dengan riya dan sebagainya. Nah, banyak orang yang berbuat amal kebaikan namun amal kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu kita perlu berdoa memohon kepada Allah supaya kita setiap berbuat kebaikan itu, kebaikan kita diterima oleh Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim mengajarkan satu doa kepada kita, minta supaya amal itu diterima oleh Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim itu
meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Ismail, lalu berduanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Innaka sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Nabi Allah Ibrahim, para nabi saja masih minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya amalnya diterima. Padahal sudah dijamin masuk surga kan? Padahal kan Nabi dijamin masuk surga, masih meminta kepada Allah supaya amalnya diterima. Itu artinya para nabi itu masih mengkhawatirkan, masih cemas, masih takut, jangan-jangan amal itu tidak diterima oleh Allah. Takutan. Nah, hendaknya rasa seperti itu juga ada dalam diri kita nih. Rasa khawatir, amalku diterimakah atau kada? Yuk, diterima atau kada? Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Lalu dengan itu kita berhati-hati, menjaga sebaik mungkin supaya amal kita itu betul-betul baik kualitasnya. Khawatir, yang berbahaya itu orang yang merasa bahwa sudah banyak berbuat amal dan amalnya diterima oleh Allah. Ternyata kata Allah, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ini Allah menerangkan ada 6 yang harus kita lakukan supaya amal kita diterima oleh Allah. Nah, mudah-mudahan setelah dikaji malam hari ini bisa kita amalkan, lalu setiap kita berbuat baik itu diterima oleh Allah. Ada 6 yang mesti kita lakukan supaya amal kita diterima oleh Allah. Di dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 15 dan ayat ke-16 Allah menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa bisaluhu 30 shahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li bi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladziina taqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kita ini diperintah oleh Allah berbuat baik lawan kuitan. Jangan durhaka sama kuitan. Bagaimanapun keadaan kuitan, tetap kita berbuat baik. Bahkan orang tua kita musyrik sekalipun, perintah Allah tetap berbuat fid dunya ma'rufa. Di dunia tetap berbuat baik sama orang tua kita. Tidak boleh durhaka, tidak boleh menyakiti hati orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Nah, ini satu doa untuk orang yang usianya 40 tahun ke atas. Ini kayaknya sudah 40 tahun ke atas. Satu aja mungkin yang belum. 40 tahun ke atas belum? Belum. Pak Sebelah sudah 40 tahun ke atas. Sudah 40 tahun ke atas. Doa yang Allah ajarkan untuk orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Dulu waktu kita muda kan doanya lain, kalau masih bujangan kan, umur 19, 20, 25 ke doa kan, minta istri yang cantik, istri yang baik, rezeki yang banyak, berdoa supaya kehidupan baik segala macam, dapat rumah, dapat mobil. Itu doa waktu masih muda. Kalau sudah doa tuh usia 40 tahun, doanya lain lagi doanya. Yang kita minta 6 hal. Yang 6 hal ini yang kalau kita lakukan, amal kita akan diterima oleh Allah. Apa yang diminta oleh orang yang sudah usianya 40 tahun ke atas ini? Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Jadi yang pertama, pandai bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ini. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banyak berkeluh kesah dalam hidup, bersyukur. Jangan melihat ke atas terus, lihat ke bawah. Orang kalau selalu melihatnya ke atas, susah bersyukur. Kita punya mobil, orang lebih harap lagi. Kita punya uang, orang lebih banyak lagi. Kita punya rumah bagus, orang lebih bagus lagi. Orang yang selalu melihat ke atas ini susah bersyukur. Kalau kita melihat ke bawah, itu insya Allah bersyukur kita. Alhamdulillah Pak, masih punya rumah. Ada orang kan lebih rumah lagi. Bersyukur kita. Alhamdulillah. Pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Bagaimanapun keadaan diri kita, harus tetap bersyukur kepada Allah. Sampai-sampai meminta kita kepada Allah beri petunjuk supaya bisa bersyukur.
Kenapa tidak mudah menjadi orang bersyukur? Itu banyak orang tuh kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang ingkar, sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi banyak orang yang lupa diri, tidak bersyukur kepada Allah, hidup tidak pernah merasa puas, hidup tidak pernah merasa cukup, dan banyak berkeluh kesah dalam kehidupannya. Orang-orang yang tidak pandai bersyukur ini bisa jadi amalnya tidak diterima oleh Allah. Harus pandai bersyukur dalam semua keadaan. Walau dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun, pahit sekalipun, banyak masalah, banyak problem, harus tetap bisa bersyukur. Kalau kita misalnya ada orang itu punya masalah, dia bisa bersabar, itu hebat benar sudah. Punya masalah bisa bersabar. Tapi kalau ada orang punya masalah malah bersyukur, nah ini yang luar biasa. Itu dicontohkan oleh Nabi Allah, Nabi Nuh, dzurriyyatan ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan yang bersama dengan Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba Allah yang bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Padahal Nabi Nuh itu punya masalah ujian berat, punya anak, punya istri, mati dalam keadaan musyrik. Di depan mata nih menyaksikan orang disayangi mati, itu kayak apa rasanya? Gimana rasanya tuh? Bisa menolong tapi tidak boleh nolong. Mau ditolong Nabi Nuh, cuma ditegur Allah, jangan tolong kata Allah, biarkan mereka mati tenggelam sana, jangan ditolong, mereka bukan keluargamu. Akhirnya Nabi Nuh harus rela menyaksikan anak keturunannya mati tenggelam di depan matanya, anak istrinya mati tenggelam di depan mata. Ini ujian berat, tapi Nabi Nuh tetap bisa bersyukur, abdan syakura. Tetap dia bersyukur walaupun masalahnya berat yang dihadapi. Nah, kita pun demikian, harus pandai bersyukur sama Allah. Jadi hidup jangan banyak keluh kesah. Jangan banyak keluh kesah dalam hidup. Bersyukurlah hidup. Kita bisa hidup saja sudah bersyukur. Bisa hidup aja sudah bersyukur. Makanya kita begitu bangun tidur itu, yang pertama kita ucapkan adalah ucapan rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah. Begitu kita buka mata kita dari tidur, yang pertama diucapkan adalah rasa syukur. Kenapa bersyukur? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Kau hidupkan aku kembali dari kematianku ya Allah. Tidur itu kan dalam dimensi mati. Banyak orang yang tidur kena bangun-bangun lagi, selajur banyak. Tidur selajur kena bangun-bangun lagi. Nah, lagi tidur tuh gimana kita tuh? Hidup kita di genggaman Allah, tidak tahu kita. Digorok orang dia batang leher kita, tidak sadar kita. Tetapi Allah berikan kita kehidupan. Bersyukur, alhamdulillah masih hidup kita. Jadi hidup ini jangan banyak berkeluh kesah. Kalau kita mau amal kita terima oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur. Jangan hidup banyak berkeluh kesah. Jangan hidup merasa tidak puas terus. Kalau untuk urusan dunia tuh cukup merasa puas. Kalau untuk urusan akhirat kita perlu merasa kurang terus. Kayaknya masih kurang banyak mengaji nih. Kayaknya amal masih kurang banyak, masih kurang terus kalau untuk akhirat. Tapi kalau untuk dunia harus merasa sudah cukup. Alhamdulillah ya Allah, cukup hari ini rezeki. Alhamdulillah. Jangan banyak berkeluh kesah. Banyak orang-orang hidupnya penuh dengan keluh kesah. Padahal sudah beramal tapi terus berkeluh kesah. Hidupnya berkeluh kesah. Kita jangan demikian. Orang yang diterima oleh Allah itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukur nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, yang Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Artinya kita sama orang tua itu berbuat baik. Kalau mau amal diterima, lawan kuitan harus berbuat baik. Sebaik apapun kita, kalau tidak bagus hubungan sama orang tua, tidak akan diterima amal kita. Sehebat apapun amal ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau orang tuanya tidak ridho kepada dirinya. Anak-anak durhaka tidak akan diterima amalnya oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Oleh karena itu kalau kita masih punya kuitan, berbakti sama kuitan. Berusaha untuk menyenangkan hati kuitan. Orang tua kita tuh bahagiakan. Kalau tidak, kita sengsara hidup. Allah melaknat, bahkan Allah melaknat
Anak-anak yang durhaka sama orang tua itu pasti dilaknat oleh Allah. Anak-anak yang berbuat buruk terhadap orang tuanya, yang menyakiti hati orang tuanya, dilaknat oleh Allah. Dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan hidup dunia apalagi akhirat selama tidak berbakti kepada orang tuanya. Bakti kepada orang tua. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ulun menyaksikannya sendiri. Jadi ulun punya teman, dia punya keluarga, teman ulun punya keluarga. Dari teman ulun ini, keluarga ini luar biasa kalau soal ibadah. Senin Kamis tidak pernah tinggal, puasa terus. Mengaji Quran itu luar biasa, saban hari tidak pernah tinggal, mengaji terus. Salat malam, bangun terus. 5 waktu ke mushola pada rumah tuh, masya Allah luar biasa, urusan ibadah luar biasa. Cuman sama ibunya kada berteguran. Cuman sama ibunya tidak berteguran. Ada masalah apa, lalu sama ibu itu tidak berteguran. Nah, ulun menyaksikan sendiri, orang ini mau sakratul maut, mau meninggal dunia tuh. 2 hari itu tidak mau meninggal, padahal sudah suara sudah di sini nah. Sudah sini dah. Itu kita tahu sudah meninggal tuh. 2 hari kondisinya begitu terus tuh. Sakratul maut tuh, tapi tidak mau hilang nyawa tadi. Akhirnya teman ulun ini karena dia tahu dia ada masalah, dipanggilnya ibunya yang sedang sakit ini. Datangi anak pian, kasihan dia. Datangi, maafkan, ridhoi anak pian. Mamanya datang, peluk anaknya, bilang memaafkan anaknya, meridhoi, baru meninggal anak itu. Lalu menyaksikan sendiri, masya Allah. Baru meninggal yang sakit tadi setelah orang tuanya mengatakan, aku maafkan nak, aku mama ridho sudah, mama ridhonya, mama ikhlas, baru anak itu meninggal. Padahal lihat, salat malamnya, baca Qur'annya, ibadahnya, semua dikerjakan, cuma satu aja, tidak bagus hubungannya kepada kedua orang tua, tidak diterima oleh Allah. Kalau kita ini kalau punya orang tua berbuat baik. Kalau sudah kejadian lagi kayak apa caranya? Doakan. Doakan terus, banyak-banyak berdoa. Kalau ada waktu, setiap waktu punya kesempatan, doakan orang tua. Rabbana firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan terus tuh. Setiap kita, ada orang mengatakan kalau kita cuma berdoa orang tua tuh cuma habis salat 5 waktu, itu dikatakan masih kikir. Itu masih termasuk orang yang kikir, orang yang cuma mendoakan orang tuanya habis sholat 5 waktu. Usahakan setiap punya waktu, punya kesempatan, doakan orang tua kita. Nah, bagi orang tua yang sudah tidak ada lagi, doakan orang tua. Barangkali dulu kita tidak sempat kalau berbuat baik kepada orang tua, kurang bakti kepada orang tua, bahkan barangkali pernah nyakiti hati orang tua, anak berbuat baik kada ada lagi, gimana nebusnya? Doakan, niatkan setiap amal kebaikan kita itu sampai pahalanya itu kepada kuitan kita. Buat orang tua itu bahagia di alam kuburnya. Dia akan bahagia kalau menyaksikan anak keturunannya itu menjadi orang-orang yang soleh, soleha. Mendoakan terus, masya Allah. Itu derajatnya terus diangkat oleh Allah. Orang tua yang punya anak yang soleh yang selalu mendoakan. Coba kita demikian supaya amal diterima, bakti kepada orang tua. Orang yang tidak bakti kepada orang tua, amalnya tidak diterima oleh Allah sebaik apapun. Sebaik apapun kelakuannya tidak diterima oleh Allah amalnya. Karena tidak berbuat baik orang kuitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang engkau ridhoi. Yang ketiga, berbuat baiklah karena berharap ridho Allah. Jadi kita kalau berbuat baik itu memang berharap ridho Allah. Nanti kita berkorban memang berharap ridho Allah. Berkorban dengan tulus ikhlas, semata-mata melakukannya karena berharap ridho Allah. Tidak berharap yang lainnya. Jangan berkorban karena kada nyaman. Kalau Pak tetangga berkorban jadi panitia korban musola masjid kan, ini kita berkorban lah, kita sudah berkorban baik. Ayo mungkin itu aku berkorban. Nah ini kadang-kadang nyaman. Ada yang berkorban tuh karena gengsi, karena kada nyaman, karena terpaksa aja. Berkorban juga tapi terpaksa. Berkorbanlah semata-mata karena Allah. Nanti banyak orang yang berkorban itu kata Allah tidak diterima pengorbanannya banyak. Sudah kita contohkan kemarin kan kisah 2 putra Adam tuh. Sama-sama berkorban, cuman yang satu diterima, yang satunya tidak diterima oleh Allah. Habil diterima, Qabil tidak diterima. Habil diterima pengorbanannya karena berkorban dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas berkorbannya semata-mata karena Allah. Qabil juga berkorban, bukannya karena berkorban juga, tapi terpaksa. Berkorban itu karena disuruh, karena diminta berkorban, akhirnya dia berkorban. Maka dia berkorban dengan sayur mayur busuk. Yang ada kalau dimakan lagi itu dipersembahkannya.
terpaksa. Nah, orang yang mau mendapatkan ridho Allah itu laksanakan dengan keikhlasan apa yang diperintah oleh Allah, laksanakan, kerjakan dengan keikhlasan. Terima perintah Allah. Diterima, walaupun kadang-kadang perintah Allah itu berat kita melakukannya. Tetapi kalau sudah perintah Allah, terima, laksanakan dengan keikhlasan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Menurut kita nih, ini kurang masuk akal, ini kada logis nih. Masa iya suruh nyembelih anak? Nah kan? Masa iya sih? Kalau kita pakai akal pikiran kita, ya tidak sampai kita. Tidak sampai itu. Tapi kalau sudah Allah yang perintah, walaupun akal tidak terima, kerjakan. Wahai Ibrahim, kalau kamu cinta kepada aku, kata Allah, sembelih anakmu. Sembelih anakmu. Nah, lalu Nabi Ibrahim berdiskusi sama anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara wa la ya'tib ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya kan? Ibrahim berkata kepada anaknya tentang mimpinya. Wahai anakku, aku bermimpi Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Coba kau pikirkan bagaimana pendapatmu. Apa jawabnya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapat sebagai orang yang sabar. Ketika Ibrahim menjalankan perintah Allah, apakah anaknya dibiarkan disembelih? Tidak. Allah hanya ingin menguji Ibrahim. Apakah Ibrahim betul-betul tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Apakah Nabi Allah Ibrahim betul-betul mencintai Allah? Cintanya kepada Allah melebihi cintanya terhadap apapun. Maka yang paling dia cinta sekalipun, siap dia korbankan untuk kepentingan Allah. Siap dia korbankan untuk bukti cintanya kepada Allah. Itu yang ditunjukkan Nabi Allah Ibrahim. Anak aja mau disembelih, apalagi cuma kambing sikong. Masa kambing sikong tidak mau sembelih, padahal duit ada. Padahal mampu kalau duit ada, tapi tidak mau nyembelih kambing. Usahakan kita kalau ada rezeki, niatkan supaya setiap tahun kawak berkorban juga. Kawak berkorban, sisihkan uangnya. Karena kalau kita pikirkan urusan dunia ini, urusan kita, kepentingan kita tidak mau habisnya. Banyak kepentingan. Sekali waktu coba seperti Nabi Ibrahim, laksanakan perintah Allah. Kalahkan kepentingan dunia untuk kepentingan Allah. Memang urusan kita banyak. Inilah, beli ini, beli itu, perlu ini, perlu itu. Coba sekali waktu kalahkan segala kepentingan kita, menangkan kepentingan Allah. Kita lihat apakah setelah itu kita akan dibiarkan Allah dalam masalah, apa justru Allah membantu kita keluar dari masalah. Insyaallah innaka la tukhliful mi'ad. Tadi dibacakan oleh Pak Imam kita tadi. Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Allah. Terima, laksanakan dengan keikhlasan. Di dalam surah Az-Zumar ayat 39, Allah menyampaikan, menerangkan tentang keikhlasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitabil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama Allah itu. Ikhlas, jangan terpaksa. Jangan terpaksa, laksanakan perintah Allah dengan keikhlasan. Berbuat sesuatu itu tidak berharap yang lain, hanya berharap rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang sibuk hanya memperhatikan, kan syarat diterimanya amal itu dua katanya. Pertama ittiba, mengikuti Rasul, yang kedua ikhlas. Nah, kadang-kadang orang hanya membahas ittibanya aja, mengikuti Rasul, caranya apa segala macam. Cuman ikhlas kan tidak menggawinya tuh. Sudah sesuai dengan Rasul, tuntunan semua tepat, sudah gerakan, bacaan, apa semua sesuai dengan tuntunan Rasul. Sudah ittiba, dia sudah mengikuti Rasul. Cuma kalau kada ikhlas menggawi, kada diterima oleh Allah. Ikhlas dalam berbuat sesuatu. Iblis itu tidak mampu menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Selainnya kata Iblis, akan kusesatkan. Akan kusesatkan semua manusia, kata Iblis, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, dalam surah 15 surah Al-Hijr. Ini dia. Ayat 36-nya. Ayat 36-nya. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Ya Iblis berkata, ya Tuhanku, dan sesungguhnya kutukan itu telah menimpa sampai hari kiamat.
Ia berkata, ya Tuhanku, karena kalaulah begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Iblis dilaknat oleh Allah. Kata iblis, kalau begitu beri aku penangguhan sampai manusia dibangkitkan. Qala fa innaka qala rabbi fanzurni ila yaumiddin qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sumpah iblis nih, karena aku ini sudah dilaknat, sudah pasti masuk neraka, maka aku bawa anak keturunan sebanyak-banyaknya masuk neraka juga. Akan aku jadikan anak cucu Adam itu berbuat amal jahat tapi terasa indah. Nah, banyak orang-orang yang sesat berbuat sesuatu yang buruk tapi terasa indah, dikiranya bujur aja tuh, padahal sesat, padahal salah. Padahal kan ada contohnya. Nanti kalau dia kurban tuh macam-macam gawain orang. Kalau yang lu pernah saksikan itu, ada orang tuh buat lubang habis potong sapinya, kalau kakinya tuh masuk dalam darah tuh. Orang pernah menyaksikan. Lu tanya, kenapa Pak begitu Pak? Lu tanya sama orang kiri kanan, kenapa kayak gitu Pak? Supaya aja nanti jadi saksi darah tuh, jangan. Supaya sampai ya. Nah, macam-macam. Ada lagi yang memupuri sapi itu, dipupuri, dibedaki kalau sapi tadi. Macam-macam kelakuan manusia nih. Apa memang begitu kan? Di make upnya kalau dikasih alis mata apa segala macam. Didandaninya sapi itu sebelum potong, macam-macam nih. Ini yang Allah katakan, orang berbuat sesuatu yang salah, keliru, jahat, buruk, tapi dianggapnya bagus-bagus saja. Kejadian baru-baru ini lagi tuh, sangat memalukan tuh di daerah kita sana. Habis MTQ sekalinya musik stripping. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Habis MTQ itu menyetel house musik, berjogetan rame-rame. Terasa indah. Itu gawe iblis. Dibuatnya keburukan itu terasa indah. Itu sumpah iblis tuh. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Cuma orangnya ikhlas saja yang kawat diganggu oleh iblis. Siapa itu orang ikhlas? Orang yang berbuat baik semata-mata berharap rahmat Allah aja. Kada disebut-sebut. Yang namanya ikhlas itu disebutkan kada. Ya kan? Kalau menyebut ikhlas kada, aku ikhlas, belum ikhlas. Orang menyebut, orang ikhlas tidak menyebut ikhlas. Lihat tuh surah Al-Ikhlas dalam Quran. Adalah kata-kata ikhlasnya. Kada ada kalau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata-kata ikhlas. Itu artinya orang yang ikhlas itu bilang ikhlasin kada. Kalau berbuat itu tidak berharap apa-apa, tidak berharap sanjung puji dan sebagainya, tidak. Nanti kalau kita berkorban ikhlas semata-mata karena Allah. Ini ada orang berkorban juga, tapi karena aku berkorban lah, tapi karena sisakanlah kepalanya ke sana, aku kepalanya, pahanya, ininya itu bertampah berdahulu. Walaupun boleh, tapi ini mengurangi keikhlasan. Karena orang yang berkorban boleh mengambil kalau sepertiga. Boleh kalau sepertiga. Tapi berpesan berdahulu, kepalanya lah, kena buntut, pahanya lah, kena ininya lah, kena itunya lah. Nah. Walaupun itu dibolehkan, jauh lebih bagus serahkan sudah nih uang 2,5 juta ke panitia kurban nih uangnya. Aku berkorban atas nama ABC. Selesai sudah. Panitia kurbannya mengaturnya. Mau diantar ke rumah kita, alhamdulillah. Kalau kita berkorban dari antar, kada apa-apa juga. Sudah rancak aja kita makan daging. Tidak perlu minta-minta apa segala macam. Ikhlas dalam berbuat kebaikan itu. Jadi orang yang ingin diterima amalnya, ikhlas dalam melakukan sesuatu amalnya itu amal yang diridhoi oleh Allah. Kita berbuat baik itu memang karena ingin melakukan kebaikan. Walaupun setelah kita berbuat baik, orang balas dengan keburukan, tidak jadi masalah bagi orang yang ikhlas. Nolong orang, bilang terima kasih kan kada. Sudah kada terima kasih, menyambati pulang. Kada itu kalau orang tuh. Sudah ditolongi, terima kasih kan kada, malah menyambati. Dasar ini yang dibari kada bagus selalu jar. Menyumbang-nyumbang kayak ini yang dibari aja. Nah, menyambati. Terima kasih kada, malah menyambati. Nah, kita yang mau berbuat amal kebaikan yang karena Allah, tidak perlu marah.
Tidak perlu sakit hati, tidak perlu kecewa, tidak perlu. Pada orang beriman begitu, dia berbuat kebaikan itu karena berharap ridho Allah. Tidak berharap ucapan terima kasih pun tidak diharapkan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Di surah Al-Insan 76 ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu innama nut'imukum liwajhillah, berharap ridho Allah. Kami memberi makan ini karena berharap ridho Allah. Kami memberi makan kepada kalian ini karena berharap rahmat Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak berharap balasan ataupun ucapan terima kasih. Itu orang yang berbuat karena keikhlasan. Bilang terima kasih kan tidak diharapkan. Biar aja sudah. Berbuat baik aja. Masalah orang mau terima kasih kan biar aja. Setelah kita berbuat baik malah dia berbuat buruk sama kita, jangan kecewa. Jangan kecewa, jangan kesal, jangan marah. Karena tadi untungnya sudah ditolong orang malah kayak itu membalasnya. Itu kita kurang ikhlas. Barangkali ketika ada orang demikian, itu Allah sedang menguji kita supaya terlatih keikhlasan tadi. Nolong orang bukannya membalas, menyambati, ya. Jangan sakit hati. Rasulullah itu kurang apa lagi? Rasulullah dihina, dilempari kotoran, dikatain tukang sihir, dikatain orang gila. Nah, apa yang dibalas oleh Rasulullah kepada orang berbuat kepada Rasulullah? Didoakan. Bukan Rasulullah membalas yang keburukan, malah didoakan. Ini firman Allah dalam Quran mengatakan idfa billati hi ahsan. Tolak buruk dengan kebaikan. Tolak yang buruk itu dengan cara berbuat kebaikan. Kalau ada orang menyambati kita, pilihannya bisa dua. Ada orang nyakiti kita, pilihannya dua. Kita boleh balas, boleh dalam Quran. Dalam Quran dikatakan, kalau kita dizolimi, boleh membalas dengan yang setimpal. Ya, dulu bacakan ayatnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul zalimin. Dan bagi orang, dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Balasan satu kejahatan itu adalah kejahatan yang setimpal. Kalau kita disambati orang bungol, ikam nang bungol, boleh. Asal sama, asal setimpal. Bungol benar, ikam nang bungol. Boleh setimpal. Kalau lebih tidak boleh. Ikam nang bungol dasar monyet mau, itu berlebihan namanya. Orang nyambati satu, kita 10 nyambati orang. Itu berlebihan. Kata Allah boleh balas asal setimpal. Kalau dicubit orang pipi kita, cubit juga pipinya. Boleh membalas dengan yang setimpal. Nah, balasan satu kejahatan adalah setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita, ini luar biasa nih. Kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, wajar, biasa-biasa aja. Kenapa nolongnya baik sama aku, Bang? Biasa aja kan? Itu biasa, normal. Kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu normal, biasa. Tapi kalau kita mampu berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, itu yang luar biasa. Quran mengatakan nih, dimaafkannya kesalahannya, malah dia berbuat baik kepada orang yang jahat kepada. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, si fulan itu mengata-ngatain macam-macam ini. Apa kata Abu Bakar? Antarkan makanan ini ke rumahnya. Ya sahabat, kenapa kayak itu? Makanya menyambati. Itu apa? Di antara makanan sampean disabati. Kata Abu Bakar apa? Kalau hari ini tidak bertobat, seluruh kebaikan dia aku yang dapat, seluruh keburakanku dia yang nanggung. Nah, ini bahayanya kalau orang suka nyambati, menghina orang lain itu. Akhirnya kebaikan orang itu, apa kebaikan kita diambil orang lain, keburukan orang kita yang nanggung. Kalau kita suka berbuat buruk kepada orang lain, jadi yang menentukan kita. Kalau ada orang jahat sama kita, kita tentukan apakah mau balas jahat atau kita balas dengan kebaikan. Allah katakan boleh balas setimpal. Tapi kalau kau maafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, maka pahalanya dari sisi Allah. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah zalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Boleh bela. Sungguh kesalahan hanya ditimpakan bagi orang yang zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, maka mendapat siksa Allah. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian termasuk perbuatan yang mulia. Jadi kalau ada orang menyambati kita, sudah jangan digaduhi, santai, senyum aja, alhamdulillah, syukur aja.
Mungkin itu cara Allah menguji kita supaya kuat. Ada orang kata ketujuh sama kita, asal melihat kita melengos muhanya, kata ketujuh benci sama kita. Alhamdulillah. Biarlah orang seluruh bumi ini benci sama kita, asal Allah sayang lawan kita. Biarin aja orang tidak suka lawan kita. Allah sayang sama kita. Jangan dikira kalau orang itu banyak yang benci, Allah benci sama dia. Bisa jadi dia dicintai oleh Allah. Sebaliknya jangan dikira ada orang yang semua orang suka sama dia, belum tentu dia dicintai oleh Allah. Yang mau dicari itu bukan orang cinta sama kita, Allah yang cinta dengan kita. Itu yang paling penting. Itu namanya orang yang berbuat baik, berharap rahmat, ridho dari Allah. Dia berbuat baik tidak ada harapan yang lain. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak diharapkan. Dia berbuat baik semata-mata berharap ridho dari Allah. Itu yang ketiga. Pertama, apa tadi? Bersyukur. Yang kedua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, berbuat amal yang diridhai oleh Allah. Yang keempat, tinggalkan keturunan-keturunan yang soleh-soleha. Tinggalkan generasi yang berbuat baik kepada Allah, yang dipandang baik dalam pandangan Allah. Fi zurriyati. Nah, itu tadi. Ini yang keempat nih. Jadi kita sebaik apapun, ingat ini, untuk kita renungkan, sebaik apapun amal ibadah kita, kalau kita lupa mendidik anak kita, tidak ada gunanya kebaikan kita. Kita luar biasa nih mengaji, tidak pernah tinggal, tapi anak dibiarkan keluar rumah kena berjilbab tuh, banyak kayak itu tuh orang tuh. Abah bapaknya bahkan setiap hari mengaji ke masjid, anak keluar rumah menampakkan aurat dan tidak pernah ditegur, dibiarkan aja. Anak dibiarkan dalam dosa, dalam maksiat. Ini orang tua yang seperti ini dituntut tanggung jawabnya oleh Allah. Dia nanti mau masuk surga terhalang. Begitu masuk surga terhalang, anaknya nuntut, ya Allah, aku tidak rela orang tuaku masuk surga, aku masuk neraka. Aku masuk neraka karena kuitanku tidak pernah mendidik aku, tidak pernah mengajarku. Akhirnya sama-sama masuk neraka semua. Nah, ini karena orang tua lupa mendidik anak untuk jadi orang yang dicintai oleh Allah. Tugas orang tua itu adalah mendidik anaknya supaya dia menjadi orang yang dinilai, dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kedua orang tua dan aku beraik kebajikan dan berlaku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Nah, anak cucu. Tinggalkan generasi-generasi yang baik. Didik anak-anak kita untuk jadi orang yang soleh, soleha. Masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama, suruh dia ngapal Quran, suruh jadi orang soleh, suruh dia menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, menjadi pemimpin orang bertakwa. Doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, istriku, ya Allah, anak keturunanku, jadikan orang-orang yang soleh-soleha, pemimpin orang-orang yang takwa. Orang tua akan sengsara kalau meninggalkan generasi yang buruk di belakangnya itu. Sengsara orang tua, dalam kubur itu sengsara. Kecuali kita sudah mendidik. Kayak Nabi Nuh tadi kan, sudah dididik, sudah diajak, sudah diarahkan ke dalam iman dua. Itu tanggung sendiri anak. Tapi kalau orang tua lalai, lupa mendidik anaknya, ini berat bagi orang tua tanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu kalau kita mau amal diterima oleh Allah, tinggalkan generasi-generasi yang beriman setelah kita nih. Buat anak cucu kita beriman. Itu yang keempat. Yang kelima, sungguh aku bertobat kepada engkau dengan tobat yang sungguh-sungguh. Yang kelima itu banyak-banyak beristighfar, bertobat, minta ampun sama Allah. Sadari kalau kita ini banyak salah. Ampun ya Allah, istighfar. Setiap subuh itu menjelang sahur tuh. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang beristighfar kepada di waktu sahur. Sebelum azan subuh, jangan lupa sebelum azan subuh setiap hari, sebelum azan subuh perbanyak beristighfar. Itu amalan yang paling baik. Amalan yang terbaik menjelang azan subuh itu dikatakan sebagai waktu sahur itu adalah perbanyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hayati, sadari bahwa kita banyak berbuat salah. Yang keenam, perbaiki kualitas Islam kita. Perbaikilah kualitas keislaman kita. Kita belum azan ya? Belum. Kita belum. Hah? Belum. Jadi yang keenam adalah perbaiki kualitas keislaman kita, terutama solat kita. Rukun Islam itu 5, ya ulangi lagi. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Ini semuanya dirangkum dalam solat. Dalam solat ada syahadah, solatnya sendiri. Dalam solat ada puasa, itu tidak boleh makan lagi solat, batal puasa kita. Sambil solat sambil ngunyah permen, batal solat kita. Dalam solat ada zakatnya, mana zakatnya? Assalamualaikum, itu zakatnya. Dalam solat ada hajinya, mana hajinya? Ke Baitullah kita menghadapnya. Kada sah kalau kada ke Baitullah. Nih, jadi kalau kita memperbaiki solat, dia akan memperbaiki semua ini. Perbaiki solat kita.
Amalan yang pertama dihisab di yaumil akhir adalah solat kita. Kalau solat diterima, terima seluruh amal. Tapi kalau solat ditolak, ditolak seluruh amal. Kalau gitu kuncinya pada solat ini, perbaiki. Dan tanda orang yang solat baik itu minimal ada 2. Nih kita perhatikan. Solat kita sudah bujur atau tidak, diterima atau tidak, ada ciri-cirinya, tanda-tandanya ada 2 tandanya minimal. Apa itu? Hadis mengatakan secara syariah kata Rasulullah, kata imam para ulama mengatakan, solat itu adalah kegiatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Ini simbol Allah yang besar, kita menjadi orang yang rendah hati. Orang yang benar solatnya pasti jadi orang yang rendah hati. Tidak ada sombong sedikit pun. Tidak pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Ini orang yang benar solat, rendah hati. Jadi kalau orang takbirnya benar, rendah hati. Kalau sudah ada orang bertakbir masih tetap sombong juga, maka hakikatnya dia belum bertakbir, hakikatnya dia belum sholat lagi tuh. Kalau masih banyak kesombongan dalam diri tadi, orang yang benar sholatnya tidak ada rasa sombong, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, salam, menebarkan salam kebaikan. Orang yang benar sholatnya pasti dalam hidupnya menebarkan kebaikan, di mana tempat selalu berbuat amal kebaikan, memberikan keselamatan. Orang lapar kasih makan, orang susah dibantu kesulitannya. Ini orang yang benar sholatnya itu menjadi orang yang rendah hati dan selalu berbuat kebaikan, menebarkan salam. Assalamualaikum, menebarkan salam. Menebarkan salam, bikin orang lain salam, selamat sejahtera. Dengan adanya kita, orang jadi bahagia semua. Nah inilah orang-orang yang insya Allah, Allah katakan selanjutnya, mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya. Nah, mereka ini kita lihat. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Ulaikal ladzina tataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang yang telah kami terima amal baiknya yang mereka kerjakan. Siapa itu? Orang yang bersyukur, yang taat kepada orang tua, yang berbuat amal keikhlasan karena Allah, meninggalkan keturunan yang beriman bertakwa, senantiasa bertobat kepada Allah, dia perbaiki keislamannya. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang diterima amal yang mereka kerjakan, dan Allah menghapuskan kesalahan mereka. Mereka menjadi penghuni surga dan janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa'ada sedikit dari kanu yu'adun. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan 6 hal ini. Pandai bersyukur, bakti kepada orang tua, berbuat amal semata-mata berharap ridho Allah, tinggalkan generasi yang beriman bertakwa, banyak-banyak minta ampun sama Allah, perbaiki kualitas keislaman kita, terutama sholat kita terus kita perbaiki. Janji Allah pasti benar, diterima oleh Allah segala amal yang kita kerjakan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.